sama itulah pucuk buat sosialisasi. Iya. Sama ini retik, ini Tuh. Xenodermus javanicus, Boleh dengar? ini king koros, Ini kok Xenodermus javanicus ada di Sumatera, Bang? ada penyebarannya ada. Kok namanya itu, nama latinnya itu Xenodermus javanicus gitu, Bang? Ya mungkin penemuan di awalnya ketemunya ular ini di Jawa gitu. Kalau ketemu pertamanya oleh herpetolog di Sumatera mungkin namanya Sumatranus. Xenodermus sumatranus. Oh. Cuman karena ketemunya di Jawa dan mungkin banyaknya dulu. Nah, ini Xenodermus javanicus ini termasuk kalau dibilang sih ular naga, Bang, ya. Kan Ya, nama lainnya kan dragon snake, ular naga. ada kayak motif-motifnya kayak kue lebaran gitu, Bang. Jadi deh, kita langsung masuk ke inti pembicaraan aja lagi, Bang. Itu kalau boleh tuh ala boa dumeril juga, Bang, ya. Iya. Cuma punya teman nitip. Oh, punya teman titip. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini kayaknya pertanyaan terakhir, Bang Ji. Kesan dan pesan terhadap orang free handle dari senior maupun yang Bang baru-baru mencoba gitu, Bang. Kalau yang dari senior sih nggak perlu dipesanin ya. Nggak pesanin, nggak? Iya, karena mereka memang orang profesional gitu. Karena mereka ya tanpa dipesan mereka sudah tahu kok apa hal yang terburuk sekalipun mereka sudah mengkaji gitu. Jadi ya apalagi kita yang baru kemarin ibaratnya merek terbaru kemarin ya nggak perlu memberi pesan ke senior. Nah, kalau yang buat baru-baru mau nyobain free handle yaitu hak mereka memang. Mereka. Cuman tolong dipahami dulu cara penanganan gigitan, cara pengobatan, cara penanganan pertama yang benar. Nah, dari tips dari Bang Sinji sendiri nih, penanganan pertama gigitan ular berbisa mematikan, Bang. Kalau sekarang yang lagi marak digaungkan ya imobilisasi ya. Karena rata-rata juga teman-teman reptil lain juga menggaungkan hal yang seperti itu, penanganan yang benar gitu. Oh, itu. Satu lagi, Bang Ji, ini kan pendapat Bang Sinji kan Kevin juga pernah free handle gitu dulu, Bang Ji. Iya. Itu dulu sih. Gimana sih tanggapan Bang Sinji dulu itu? Ya awalnya kesel lah. Soalnya. Kesel lah. Ibaratnya ya orang yang kita kenal tapi ibaratnya kenapa kita nggak bisa ngelarang loh. Iya. Kita sih gara-gara berhenti dulu. Yang satu faktornya sih mungkin dari teman-teman yang ngelarang kayak Bang Amar. Mungkin sebagian besar kayaknya dari Bang Amar ya. Oh, bagus kena gigit kayak. Iya jujur pas kena gigit purpo ya abang juga ngomong sih dalam hati ya semoga ini jadi efek jerah, Iya. jadi pelajaran ke depannya biar nggak free handle. Kadang kan seseorang itu jerahnya setelah mengalami hal buruk. Tapi kalau Kevin kena purpo dulu sih pas mau ngirim sama Bang Ope, Bang. Nggak pas atraksi gitu. Ya memang, cuma setidaknya kan Orang ngira dari situ kita kan mengetahui bahwa ular yang berbisa itu tidak untuk mainan loh. Sedangkan kita nggak free handle aja bisa kecelakaan. Apalagi kita free handle. Dengan kita safety saja, bahkan orang barat sekalipun, orang luar sudah safety pun kadang kita lihat ada pernah kena gitu kan. Iya. Kayak orang terdahulu kayak beberapa mungkin ada senior yang Bahkan yang senior kita pun sebut profesional di profesional bidangnya di sendiri bidang sendiri. pernah mengalami hal-hal buruk tersebut gitu. Kita- Apalagi yang awam gitu. kita Makanya kita larang keras gitu. Kita nggak tahu juga sih ajal kita kapan gitu. Kalau maaf bahasa kasarnya gitu, Bang. Ya memang betul. Anggaplah sekarang kita nggak usah berbicara masalah ajal. Nanti kalau berbicara ajal orang pasti ya nanti gua bawa motor juga bisa kecelakaan ini. Itu memang benar. Iya sih. Cuman kalau bisa kita menghindari kenapa harus kita cari? Mengantisipasi, Nah, Bang ya. Bisa kita hindari ngapain harus kita cari lah gitu. Iya, iya. Sedangkan itu juga bukan tuntutan kita untuk melakukan itu. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram sama WhatsApp Kevin ambil cuman kayaknya ada sedikit lah ya. Ini pertanyaan pertama dari Gefriansyah. Kenapa ular menggigit? Kenapa ular itu menggigit? Kenapa dia nggak mencinta? Mencinta mah cewek. Ini sumpah lah, ini temen dari Jambi loh, Anji. Kalau ular yang
yang gigit. Kalau ularnya ngejilat ntar ininya bulu kuduknya berdiri dong kalau dijilat. Ini lagi dari pertanyaan dari siapa nih, namanya kurang jelas juga Bang Ji. Sejak kapan hobi reptil? Dari abang dulu lah, nanti baru Abang. Kevin ya. Kalau suka ya dari SD sebenarnya udah suka ya. Cuman kan namanya kita masih kecil waktu itu SD, Kayak belum ada wadah gitu Bang Ji ya. ya yang punya ular cuma teman karena abangnya dulu beli di Bandung. Ya di situ sih mulai suka sama ular. Cuman SMP sempet takut lagi. Takut lagi. Pas tamat SMA kita ke Bandung. Itu boleh tahu kira-kira tahun berapa Bang Ji? SD lah, ingat tahun berapa, pokoknya pas mulai di Bandung itu 2005-2006 udah mau beli ular nih. Tapi karena kita ngekos sama teman-teman juga, kita pikirin teman udah tahan-tahan dulu. Akhirnya 2009 apa 2010 join di salah satu grup, kalau nggak salah 2010 bulan 2 kalau nggak salah, join di salah satu grup reptil terbesar, forum terbesar di Asia lah kita bilang. Kalau nggak salah namanya Reptil Egg. RX Bang ya, Reptil Egg. Iya, Reptil Egg. Nah, join di situ. Nah, di situ ketemu ada lelangan jual beli dan lain-lain ya. Di situ ngiseng-ngiseng coba lelangan dulu gitu ya. Nah, dari situ ya mulai belajar piara reptil, belajar baca-baca. Di situ kan banyak ilmunya. Di situ gudang ilmu banget. Forum itu gudang ilmu banget. Dari kita nggak tahu apa-apa tentang reptil, jadi kita bisa tahu entah itu cara ternak, breeding, cara pemeliharaan, cara perawatan jika ada sakit dan lain-lain. Cuma sayang buruknya udah nggak ada lagi forumnya. Tapi ibaratnya masih. Tapi orang-orangnya masih aktif, masih solid semua. Masih membekas kalau dari Masih. dari segi nama Bang ya. Dari nama Sudah cukup orang-orangnya kenal. juga udah solid dan ya bagus lah orang-orangnya. Ini pertanyaan selanjutnya Bang Ji dari Instagram dari Andika Prasetyo. Bang, antisipasi gigitan ular berbisa gimana Bang? Antisipasinya gimana? Antisipasi gigitan apa antisipasi biar nggak digigit? Antisipasi pas kita udah kena kayaknya nih Bang Ji, dari pertanyaan Bang Ji. Kalau sekarang ya imobilisasi. Imobilisasi. Iya, Bisa imobilisasi. dijelasin singkat imobilisasi itu gimana Bang Ji? Imobilisasi itu kita misal di tangan. Misalnya kita di tangan di sini Nah, nih. di tangan. Contoh kayak Kevin kemarin nih kena di sini. Nah, di jari. Jadi kita melakukan seperti pembidaian. Pembidaian. Oh, kayak yang patah tulang iya. gitu Bang ya, di gips gitu. Iya. Di gips. Atau kalau ingin lebih membaca lebih detailnya ya di Google bisa lah. Di Cuman Google. kurang lebih seperti itu kita menjelaskan. Tapi kalau disayat apa diikat itu nggak boleh sebenarnya Bang Ji ya? Nggak boleh sih. Nggak boleh sebenarnya. Itu ibaratnya langsung kita ke rumah sakit. Lebih baik nanti gini, kalau disayat apakah pisau yang kita pakai steril? Iya. Nanti kalau pisau yang kita pakai misalnya nggak steril, Apa ada karatan gitu? nanti udah kena bisa, tetanus, malah lebih parah kan? Berganda jatuhnya. Nah, lebih bagus kita melakukan imobilisasi dan segera ke rumah sakit biar para ahli yang menangani. Kalau dari antibisa sendiri tuh kan nggak semua ular berbisa yang ada di Indo Bang Ji ya. Ya benar. Iya. Jadi di Indo cuma ada polivalen. Polivalen ya. Nah. Itu untuk palingan beberapa jenis nggak semua gitu. Kayak Nggak, gobra itu juga nggak ada. Cuman naja, weling apa welang lupa. Kayak bunga harus bunga candidus sih. sama Nah. fasciatus ya. Enggak, itu salah satu, enggak keduanya. Oh, enggak keduanya? Enggak keduanya, salah satu. Terus Deder. bukan. Apa tadi? Oh, Naja, naja. welang atau weling lah lupa nih. Terus rodos atau ular gitu. Cuma 3 itu. Kalau nggak salah tuh deder ada sih Bang. Belum ada. Polivalen cuma untuk itu. Itu kayaknya didatangin dari luar. Pas kemarin pas di Pekanbaru sih ngomong sama Bang Didi Dewantara itu yang dari purpo tuh bisa dipakai loh katanya untuk purpo. Ya rata-rata kalau kita digigit ular apapun di Indonesia ya dikasihnya polivalen. Berarti kayak gibuk apa kayak rodos gitu Bang? Ya kita dikasihnya polivalen itu tadi. Berarti fungsionalnya sama Nah Bang. sayangnya itu, tapi kalau kayak di luar negeri atau kayak dokter Tri kadang kan mau tuh datengin, Iya, Dokter Tri Maharani. tentunya lebih ampuh kan kalau monovalen. Misalnya kita tergigit ular A dikasih antibisanya ular A, tentunya lebih efektif. Gitu. Oh iya, berarti masih diputar-putar itu ya. Ya yang A to A gitu. Oh. Kan kita kalau polivalen ini bisa dibilang all in one lah. Iya. Nah, Ini pertanyaan selanjutnya Bang Di dari Aam. Pin, kapan nikah? Itu mentang-mentang anaknya udah lahir, kemarin dia
pas nikah Kevin nggak datang ke tempat dia bang, kan dempetan sama kontes di Yunan dulu tuh bang. Iya, iya, betul, 2019 ya. Ya udah deh, mungkin sekian pertanyaan dari Kevin, sharing sama Bang Sinji mumpung lagi di Bukit Tinggi. Kebetulan Kevin hari ini juga mau balik ke kampung gitu. Ya Bang Ja, boleh dipromosi lagi YouTube-nya sekali lagi Bang Ji. Jangan lupa subscribe, share, dan like Sinjipedia, karena di situ Sinji bakal ngasih seputar ilmu atau sharing lah, bukan ilmu ya, berbagi apa yang Sinji tahu dan apa yang Sinji lakukan lah. Pokoknya subscribe aja Sinjipedia, nggak pakai spasi ya, Sinjipedia. Pakai H Sinji ya Bang ya? Ya pakai H, Sinjipedia. Kalau dari Instagram JGRC Bang, Jam Gadang Reptil Community? Jam Gadang Reptil Community ya, tinggal diketik di Instagram nanti. JGRC Bukit Tinggi, nanti linknya Kevin taruh di Instagram. Oke teman-teman, don't forget like, comment, dan subscribe channel itu. Panggil saja Kevin dan channel YouTube Sinjipedia. Mungkin sekian video dari Kevin. Kita tunggu video selanjutnya. Bye bye.